Kepada saudara-saudariku, kerjakanlah selalu keselamatanmu, dan berbahagialah karena berada dalam agama pemenuhan, Katolik. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Agama Katolik adalah agama pemenuhan. Istilah ini merujuk pada konsep bahwa ajaran Katolik berfokus pada pemenuhan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia, serta pemenuhan potensi spiritual dan moral setiap individu. Dalam ajaran Katolik, pemenuhan ini bukan hanya dalam konteks kehidupan duniawi, tetapi juga dalam persiapan untuk kehidupan kekal. Video ini menguraikan berbagai alasan mengapa Katolik dapat disebut agama pemenuhan, baik dari sudut pandang teologis, moral, dan sosial. 1. Pemenuhan rencana Allah. Menurut ajaran Katolik, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, untuk hidup dalam persekutuan dengannya, dan merasakan kasih-Nya secara penuh. Setiap individu dipanggil untuk memenuhi rencana Allah dalam hidup mereka. Rencana ini meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, hingga alam semesta. Dalam pandangan Katolik, hidup manusia harus berorientasi pada pemenuhan kehendak Allah. Dalam tradisi Katolik, keyakinan ini sangat terkait dengan konsep keterlibatan manusia dalam karya penyelamatan Allah. Allah tidak hanya menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas, tetapi juga memberikan mereka panggilan untuk mengambil bagian dalam karyanya. Pemenuhan ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan pasif, tetapi sebagai suatu aktivitas di mana umat Katolik berpartisipasi aktif dalam misi penyelamatan melalui iman dan perbuatan baik. Dengan mengikuti ajaran Kristus, umat Katolik berusaha untuk hidup sesuai dengan rencana ilahi tersebut, yang dipahami melalui kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran dari magisterium. 2. Pemenuhan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Inti ajaran Katolik adalah pemenuhan janji penyelamatan yang datang melalui karya penebusan Yesus Kristus. Menurut iman Katolik, umat manusia berada dalam keadaan dosa akibat kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Namun, Allah tidak meninggalkan umat manusia dalam keadaan berdosa, melainkan mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, Yesus adalah pemenuhan janji Allah terhadap penyelamatan umat manusia. Yesus tidak hanya menjadi jalan untuk keselamatan, tetapi juga teladan hidup yang sempurna. Ajaran dan tindakan Yesus mengajarkan umat Katolik bagaimana cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, umat Katolik percaya bahwa mereka menerima pemenuhan hidup yang abadi. Dengan kata lain, iman kepada Kristus merupakan kunci untuk memperoleh keselamatan, yang dianggap sebagai pemenuhan tujuan hidup manusia. Pemenuhan ini tidak hanya terjadi di kehidupan ini, tetapi berlanjut dalam kehidupan kekal bersama Allah di surga. 3. Pemenuhan perayaan sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik memainkan peran penting dalam pemenuhan hidup rohani umat Katolik. Sakramen adalah tanda-tanda yang dipakai oleh gereja untuk menyampaikan rahmat ilahi. Ada 7 sakramen dalam Katolik, yaitu pembaptisan, pemuatan, krisma, ekaristi, pengakuan dosa, perkawinan, tahbisan, dan pengurapan orang sakit. Setiap sakramen ini dianggap sebagai sarana pemenuhan kasih Allah yang diberikan kepada umat-Nya. Misalnya, dalam sakramen pembaptisan, umat Katolik dipersatukan dengan Kristus dan dibersihkan dari dosa asal. Dengan pembaptisan,
Umat Katolik dianggap telah memasuki kehidupan baru dalam persekutuan dengan Allah. Sakramen Ekaristi yang dirayakan dalam misa merupakan puncak pemenuhan iman Katolik, karena di dalamnya umat Katolik menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani yang memberikan kehidupan kekal. Setiap sakramen berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rohani umat Katolik. Mereka tidak hanya sekedar ritual simbolis, tetapi cara nyata di mana umat Katolik menerima rahmat Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, memperbarui hidupnya, dan menyelesaikan berbagai tantangan hidup melalui kekuatan ilahi. 4. Pemenuhan kehidupan moral dan etika. Katolik juga dikenal dengan ajaran moral, yang menekankan pemenuhan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Etika Katolik mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan hukum moral yang telah ditetapkan oleh Allah. Ajaran moral Katolik berfokus pada prinsip-prinsip kasih, keadilan, pengampunan, dan kebenaran, yang semua bertujuan untuk memuliakan Allah dan meningkatkan kesejahteraan sesama. Sebagai bagian dari pemenuhan hidup moral, umat Katolik dipanggil untuk menjalani hidup yang bersih dari dosa, dan mengikuti perintah Allah dengan sepenuh hati. Katolik juga menekankan pentingnya perbuatan baik sebagai buah dari iman. Dalam ajaran Katolik, iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan baik tanpa iman juga tidak akan mencapai pemenuhan rohani. Oleh karena itu, kehidupan moral dalam Katolik bukan hanya soal mengikuti peraturan, tetapi juga tentang memenuhi panggilan untuk menjadi citra Allah dalam dunia ini. 5. Pemenuhan cinta kasih dan pelayanan sosial. Salah satu aspek penting dalam agama Katolik adalah ajaran tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah dua perintah utama yang diwahyukan oleh Yesus. Dalam tradisi Katolik, kasih tidak hanya dipahami sebagai perasaan, tetapi lebih sebagai tindakan nyata, yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain. Pelayanan sosial dan amal merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Katolik, di mana umat Katolik diajak untuk memberikan perhatian kepada mereka yang menderita, seperti orang miskin, sakit, dan yang terlantar. Ajaran ini mengajak umat untuk memenuhi kebutuhan orang lain, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Gereja Katolik memiliki banyak lembaga amal, rumah sakit, panti asuhan dan sekolah, yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini merupakan wujud dari kasih yang konkret dan merupakan pemenuhan ajaran Kristus untuk mencintai sesama. 6. Pemenuhan kehidupan doa dan ibadah. Doa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat Katolik. Dalam ajaran Katolik, doa adalah cara umat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memohon rahmat, dan mengucap syukur atas berkat-Nya. Kehidupan doa ini tidak hanya terbatas pada doa pribadi, tetapi juga dalam persekutuan umat dalam ibadah bersama di gereja. Salah satu puncak ibadah dalam Katolik adalah perayaan Ekaristi atau Misa, yang dilaksanakan secara rutin di gereja. Dalam Ekaristi, umat Katolik merayakan perjamuan kudus, dan menyatukan diri dengan Kristus melalui tubuh dan darah-Nya. Ibadah ini dianggap sebagai pemenuhan iman umat Katolik, karena di dalamnya mereka menerima rahmat ilahi yang menyegarkan, dan menguatkan kehidupan rohani mereka. Selain itu, doa pribadi seperti doa Bapa Kami dan doa Rosario, juga merupakan cara umat Katolik untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka, dengan berfokus pada penguatan iman dan relasi dengan Tuhan. 7. Pemenuhan panggilan untuk menjadi suci. Dalam agama Katolik, setiap umat dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ajaran ini didasarkan pada perintah Allah dalam Kitab Suci,
yang menyatakan bahwa umat manusia harus menjadi seperti Tuhan, yang adalah kudus. Bagi umat Katolik, panggilan untuk menjadi suci berarti hidup dalam kesesuaian dengan ajaran Kristus, dengan berusaha meneladani hidupnya yang sempurna. Proses menuju kekudusan ini melibatkan pertumbuhan dalam iman, pengendalian diri, dan perjuangan melawan dosa. Ini bukanlah proses yang mudah, tetapi umat Katolik percaya bahwa melalui kasih karunia Tuhan dan sakramen-sakramen yang diterima, mereka diberdayakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Panggilan untuk menjadi suci adalah bagian dari pemenuhan panggilan hidup manusia yang lebih tinggi. 8. Pemenuhan harapan akan kehidupan kekal. Akhir dari semua pencarian spiritual dalam agama Katolik adalah kehidupan kekal. Umat Katolik percaya bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah untuk bersatu dengan Tuhan di surga, menikmati kebahagiaan kekal bersamanya. Kehidupan dunia ini, meskipun penuh dengan tantangan dan penderitaan, dipandang sebagai persiapan untuk kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Kepercayaan akan kehidupan kekal memberikan perspektif yang mendalam bagi umat Katolik dalam menjalani hidup mereka. Pemenuhan hidup yang sesungguhnya akan tercapai ketika seseorang dapat mencapai tujuan akhir ini. Oleh karena itu, seluruh ajaran Katolik, baik itu tentang iman, moralitas, pelayanan sosial, maupun kehidupan doa, berfokus pada mempersiapkan umat untuk mencapai kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Dari uraian 8 poin di atas, agama Katolik disebut sebagai agama pemenuhan, karena menekankan pemenuhan berbagai aspek kehidupan spiritual dan moral umat. Pemenuhan ini terjadi melalui kesediaan untuk mengikuti kehendak Allah, berpartisipasi dalam karya penyelamatan Kristus, menjalani kehidupan moral yang berlandaskan kasih, dan berharap untuk kehidupan kekal bersama Allah. Agama Katolik menawarkan jalan yang komprehensif bagi umatnya, untuk mencapai pemenuhan rohani dan moral, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian, Katolik bukan hanya tentang menjalani kehidupan duniawi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di surga.